Mana? Bukan tafsiran, iya. Bang. Dibaca apa adanya, Bang. Nggak ditambah, nggak Abang dikurang, baca Bang. satu ayat, tapi abang nggak baca semua. Nah, kalau saya udah ke situ arahnya, Bang, kita berdebat. Saya ini mau bertanya kepada Bang Vincent. Jangan, saya ingin, seperti itu. Setuju utusan. Apa maksud Anda utusan? Dia utusan. Itu yang saya ingin lihat. Kalau saya mau berdebat seperti itu, nggak ada jalannya, Bang. Saya ingin tahu agama saya ini benar apa enggak. Berdasarkan pandangan kalian. Saya kembali ke Bang Neopios. Hikmat Tuhan yang harus ada. Jangan mengurangi dan menambahi. Itu Bang, saya begini, Bang, satu kali nih. Yesus nih di Matius 15:24, Bang. Ini kita ngomongin Yesus aja deh. Yesus berkata nih, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang ngomong. Abang setuju nggak nih pernyataan Yesus? setuju, Bang. Tapi bukan seperti apa yang Anda pikirkan. Saya nggak mikir, Bang. Saya hanya baca. Iya, kalau memang hanya baca ya, pegang ya omongannya ya, hanya baca. Iya, hanya baca. Oke. Jangan jelaskan. Ya udah, saya nggak jelasin. Iya. Saya baca Ya lagi. sudah. Ya udah. Saya baca lagi. Saya coba. Ya setuju. Ya udah, saya Jangan jangan setuju. jelaskan. Udah. Kalau Anda jelaskan, karena apa yang Anda di pikiran Anda dengan apa yang pikiran saya, hikmat Tuhan jalan. Kalau memang hikmat Tuhan jalan, berarti kita harus tahu kebenaran. Makanya nggak perlu dijelasin. Saya pun nggak mau jelasin, karena udah jelas. Udah jelas apa yang Anda pikirkan dengan apa yang saya pikirkan dan umat Nasrani di bawah pikirkan udah beda. Saya kembali ke awal, hikmah Tuhan. Aduh, jadi jelas bahwa Matius 15:24 jelas bahwa Yesus mengakui dirinya utusan. Jelas loh, Bang. Iya, nggak apa-apa. Kenapa Ya harus udah, takut? nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Selesai. Itu jangan Anda jelaskan dari pandangan Anda. Jangan jelaskan. Kita kembali ke awal, hikmat Tuhan. Udah kalau Abang, gitu ini gini saya aja, Bang. Abang jelasin mau aja deh. yang dibacakan Bang Handi. Tolong jelasin aja. Pak. Iya, Itu aja. disederhanakan aja sih, itu mudah kok. Silakan Bapak jelasin apa yang dibaca Bang Handi tadi. Silakan, Pak. Siapa utusan, siapa Tuhan? Sekarang gini, Bang. Saya nggak mau ke dalam itu. Karena apa? Apapun yang saya jelaskan, Abang terima nggak? Karena bedanya di Abang utusan dengan di kami udah beda. Terima nggak diterimanya setelah penjelasan dijabarkan, Pak. Itu baru namanya diskusi, Pak. Oke, kalau Abang gitu. Utusan. Kata utusan bukan Tuhan dia. Itu sangkutnya ke Tritunggal. Anda nggak terima. Sekarang saya tanya sebelum saya jelasin. Anda percaya nggak Tritunggal? Jelasin aja dulu, Pak. Iya, Anda percaya nggak Tritunggal? Nggak usah dijelasin. Masalah percaya nanti setelah ada penjelasan, Pak, dalam diskusi. Di dalam diskusi, setelah penjelasan, baru namanya saya bisa meyakini. Kalau seandainya belum ada penjelasan, bagaimana saya mau percaya, Pak? Nah, sekarang gini. Silakan jelasin dulu, Pak. Oke, saya belum jelaskan pun sebenarnya kalian sudah ada jawaban. Makanya saya tanya dari awal, saya ngomong dari awal. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 nggak masuk, Bang. Itulah di pemikiran di luar oten. Saya bawa istilah oten dah. Apa saya harus jelaskan bertubi-tubi? Anda nggak akan ngerti. Iya Pak. Sebagaimana kenapa tadi Bapak tanya saya kenapa mualaf pindah logout dan login gitu Pak. Sekarang gini Pak, matematika itu ilmu pasti ya. Kalau Bapak praktekkan ini ke pedagang cimol atau pedang cilok, bastus, basok tusuk itu makan di tempat, Bapak makan satu, terus ditanya Bapak tadi makan berapa Pak, nusuk berapa, 1, padahal Bapak udah nusuk 3. Gimana Pak? Begitu loh. Itu matematika kan ilmu pasti Pak. Kalau Bapak mengimplementasikan seperti yang Bapak jelaskan, nah itu bagaimana gitu loh. Apa nggak digebukin orang Pak? Kalau ketahuan. Enggak, betul itu. Bukan hanya gebuki orang, dosa Bang, nggak ngaku pun dosa itu. Makanya itu Pak, begitu loh. Oke. Makanya saya kembali ke Bang Neopios tadi, tidak boleh ditambah dan tidak boleh harus penuh hikmat Tuhan menafsirkan isi Alkitab. Rasul Paulus kata Bang Neopios, dia menceritakan, menuliskan semua apa yang dia saksikan, apa yang dia katakan tanpa menambah dan mengurang. Makanya saya garis bawahi hikmat. Abang mengatakan ini sudah penuh hikmat Tuhan enggak? Aku kembali ke penjelasan kalian Bang. Kita setuju semua kok Bang. Saya setuju semua apa yang kalian katakan. Logika memang nggak masuk Bang. Mau dibawa kemana pun nggak masuk. Makanya saya kembali ke kata. Kalau nggak masuk ke logika, jadi agama itu untuk siapa Pak?
Sekarang ada kembali ke Bang Pios, yang tidak masuk logika, yang tidak kelihatan pun bisa dilogikakan. Bagaimana Pak caranya untuk memasukkan logika yang tidak logika? Hanya Bang Stop, ini, Pak. Bang Pios yang Bentar dulu. Sederhanakanlah diskusi inilah. Kita sederhanakan, ngomong apa adanya, mudah bahasa yang mudah dimengerti gitu loh. Nggak usah terlalu melebar kemana-mana lah begitu. Itu aja. Ya, oke. Utusan tadi maksudnya Ya. apa gitu. Bentar. Ya. Pak Mataraja apostolik, ya, jujur apostolik kan? iya. Irenaeus, Saya nggak tahu Irenaeus itu. apa Ignatius? Saya tidak tahu. Anda Saya, ortodok timur apa barat? Ortodoks Barat. saya Roma. Saya nggak tahu istilah abang apa. Saya udah bilang Oh, berarti Roma. Katolik barat. Katolik Barat. Oke. Nah, berarti udah ketahuan kan? Bukan Pak Beni Biantoro ya, bukan ya? Bukan Bang Indi. Bukan. Jadi Kitabnya. kalau Anda mengutip narasi dari Bang Nio berdasarkan hikmat, Bapak Gereja itu berdasarkan hikmat enggak? Theophilus lah, gua kasih Theophilus. Theophilus itu berdasarkan hikmat enggak? Theodosius. Abang yang kasih narasi, saya percayanya siapapun yang menafsirkan Alkitab, kalau berdasarkan hikmat berarti jelas. Iya. Abang jawab, abang yang nanya, abang aku nggak tahu, jawab sendiri. Tapi aku pegang kata Bang Neopios, hikmat Tuhan, garis bawah, Iya. tidak ada kata yang lain selain hikmat. Ketika Bapak mengambil perspektif dari Bang apa ini namanya? Neoflos. Hikmat. Iya. Theophilus seorang Keno, Bang Bapak Karno. gereja yang mengajarkan res personae, itu mengambil hikmat dari mana? Silahkan jawab sendiri, saya nggak tahu. Sekarang pertanyaan saya kembali ke abang, hikmat Tuhan itu bagaimana? Apakah ada hikmat Tuhan yang Hikmat salah? Tuhan itu ya sesuai dengan apa yang tertulis, sola scriptura. Apakah hikmat Tuhan itu ada yang salah? Gak ada yang salah. Makasih. Makanya saya kembalikan. Itu Saya jawabannya. kembalikan. Iya, kalau emang kan dari perspektif sang pencipta kan nggak ada yang salah hikmat. Permulaan dari ciptaan Allah itu hikmat. Nah, saya kembalikan ke Theophilus. Ketika Theophilus mengajarkan Trinitarian, dia pakai hikmat nggak? Enggak. Coba Pak, masalah jawab. Berarti Theophilus nggak ngambil hikmat dong. Kalau seandainya Theophilus mengajarkan konsep Trinitarian yang ada di Magisterium dan Katekismus Gereja Katolik, nggak mungkin dia mau ngarang itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dari mana Anda punya hikmat gitu loh. Oke, lanjut Bang Endi. Oke, saya jawab dulu. Berarti Trinitas nggak benar, arahnya kan ke situ. Arah ujung-ujungnya ke situ, Bang. Saya jelaskan pun Trinitas, berarti seluruh agama di dunia ini yang Nasrani, Kristen, Oten ini, berarti orang ini semuanya tidak ada yang penuh hikmat Tuhan. Kalau dari itu penjelasan abang. Ya emang ada hikmat. Kalau dia penuh hikmat, nggak mungkin Theophilus menarasikan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di dalam konsep Magisterium itu Trinitarian. Oke. Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 Bereshit bara Elohim et samayim fi et haaretz, di situ ada kata bara, bentuk tunggal. Kalau seandainya Theophilus dia punya hikmat, nggak mungkin itu dinarasikan tres personae. Oke. Kan gitu, Pak. Sekarang gini Bang, makasih. Berarti kami tidak ada hikmat seluruh agama Kristen yang Iya otentik. jelas. Oke, terima kasih. Seandainya kalau Anda dari kalangan era masa, gue ngomong jadul lah, gereja jadul, 5 gereja apostolik punya hikmat, bagaimana mungkin Anda juga mempercayai 7 konsili? Kalau seandainya Bapak Gereja mulai dari Theophilus, berangkat dari Tertullian, Theophilus berangkat dari Saint Agustinus, ke Thomas Aquinas, omongan Bapak dari tadi filsafat gitu. Apakah filsafat yang Anda pakai itu ada hikmat? Ketika menarasikan Trinitarian, mengambil dari narasi Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, nggak ada di situ hikmatnya di mana coba? Sementara Tuhan itu Ein Sof, tak terbatas. Kita yang sebagai manusia terbatas. Bagaimana mungkin seorang manusia yang terbatas bisa mengetahui Dia yang tak terbatas?
Kan ngarang-ngarang, Pak. Lanjut Bang Endi. Ya udah sederhanakan aja dulu, kembali ke topik. Menurut Anda, Bro, menurut Anda, tolong jelaskan kepada kami apa maksud Yesus utusan. Itu aja dulu, sederhana coba. Yesus utusan. Itu aja dulu coba. Oke. Abang tadi bilang, saya udah bicara soal utusan, Bang. Dia itu kembali ke akhirnya ujungnya tetap ke Tritunggal. Kalau abang mau bicara utusan, Enggak, hilangkan dulu Tritunggalnya, Bang, coba. Begini, Bang, ya, yang namanya utusan ada yang mengutus. Ya, saya kerucutkan lagi deh kalau abang agak sulit ada pintu masuknya. Yang namanya utusan ada yang mengutus. Ya, kalau bisa coba Anda bedakan antara yang mengutus dan yang diutus. Bisa dibedakan apa? Anda samakan. Itu aja dulu. Sederhana loh, Bang. itu udah jelas beda. Yang mengutus Beda. sama diutus sudah beda, Bang. Oke, udah beda toh. Baik. Beda. Kita Kalau- bicara logika ini, Bang. Kalau Iya, logika semua udah nggak masuk, Bang. Oke, Udah iya. masuk. Ya, Jangan logikanya, gini. Mas. Gini aja, nggak usah logika, nggak usah itulah, Bang. Terlalu jauh. Nah, Saat ini abang, sederhana, Bang. Ini justru dekat ini, ini. ini lebih sederhana lagi, Bang. Lebih Apa sederhana itu? lagi kata Bang. Apa itu, Bang? Nah, masa Yesus harus dibunuh baru menebus dosa? Jangan Lebih kesana sederhana, dulu, kan? Pak. Enggak, Jangan lebih sederhana enggak? Kalau kita bicara sederhana, lebih sederhana enggak? Kenapa enggak Yesus potong jarinya dikit, digores, keluar darah. Betul itu Bang Vincent. Betul sekali dia itu. Kalau logika yang abang bawa. Udah disunat, Bang. Saya nggak mau ngiris, Pak. Saya bekam, Ntar dulu. aja. Kalau saya jadi Yesus, saya bekam. Karena Ntar apa? dulu, Di jangan Ibrani kemana-mana 9 ayat deh. 22 Aduh, jelaskan seperti ini kan itu. jangan dilebarin, sederhanain. Iya, iya. Betul. Iya, iya. Betul tuh Bang. Bang, Vincent itu Pak Matar Raja, Pak Matar Raja, tolonglah sederhanakan lah. Iya, kalian mau sederhana seperti apa? Saya udah bilang tadi, saya pegang Neopleos itu, Babang Ya, Neopleos. lari ke sana lagi. Gini, Bang, Iya, dengar baik-baik. kalau kita tidak bicara atas nama hikmat, apa di antara kita pemikiran kita yang benar? Saya ingin tanya, kalau tidak atas nama hikmat, siapa pemikiran kita yang benar? Dari Bapak itu bukan hikmah, dari konsili, Bang. Kamu udah dijelaskan, Mas Pak Kalau tadi. Konsil itu Pak, konsil itu hasil hikmat nggak? Hasil pemikiran? Enggak ada hikmatnya, enggak ada hikmatnya, Ya udah. Bang. Orang akal-akalan kok. Bawa kalah-kalah. Iya. Iya, Pak. Setuju Bang, kalah-kalahan. Setuju. Kan Yesus Setuju enggak saya. ikut. Sudah saya nggak bantah loh, Bang. Udah nggak saya bantah loh. Iya. Saya nggak bantah. Setuju. Udah setuju. Berarti orang-orang itu, semua pemuka agama itu, yang Katolik itu, terutama konsil itu nggak ada hikmatnya itu. Iya, Setuju saya, Bang. Iya, gantian, Bang. Sebentar. Kenapa Pemikiran akal-akal? kita yang di sini Aduh. sekarang yang benar. Ah itu. Ya. Kenapa konsili akal-akalan? Karena Yesus nggak ikut konsili. Betul, betul sekali Bang. 100% Abang betul. Coba kalau Yesus ikut konsili digambarin satu-satu tuh orang yang Betul menyetar. sekali. Bagaimana Anda tahu nggak kesimpulan konsili 325 itu? Ya, kesimpulannya adalah di sana Allah Maha Tinggi, terus Yesus adalah Tuhan. Kesimpulannya konsili itu loh, Bang. Kalau ada Yesus, gua bukan Tuhan, ngapain lu masukin gua kayak ginian? Tapi sayangnya Yesus nggak ada ikut konsili, Bang. Coba bayangkan akal sehat, Bang. Pengikut-pengikut Yesus yang setuju Yesus itu bukan setara dengan sang pencipta sebagaimana kesimpulan 325 itu, Bang, tidak mendapat tempat, celaka dia, hidupnya miskin, diusir, pulang tidak dikasih ongkos. Tapi orang yang setuju Yesus setara dengan Bapa, hidupnya makmur sampai sekarang. Udah Bang. Ya udah. Kalau itu saya nggak ikut-ikutan lah. Soal Ya makmur apa? memang Bapak nggak ikut konsili, saya juga nggak ikut. Tapi kita baca hasilnya seperti apa. Yesus juga nggak ikut kok. Ya, Gitu. ya memang Yesus ikut. Kapan Yesus ikut? Nggak ada ikut Bang. Dalam hidup saya pun Tuhan jangankan ini Yesus, sang pencipta aja nggak ikut Bang. Memang logika Bang jalan. Makasih Bang, logika Bang jalan. Yang kayak gini-gini yang ku senang. Itu Bang, coba Thank lagi you. yang lain, yang Amang perlu kasih saya sesuatu yang tidak benar. Kan saya dukung. Oke, thank you, Itu yang Bang. saya ingin Bang. Bukan saya berdebat ABC. Oh ya konsili Yesus nggak datang. Siapa yang bilang datang Bang? Kasih tahu dulu, tanya dulu yang siapa yang bilang dia datang. Betul Bang. Ya, setuju ya. Betul Kalau datang kan fotonya jadi bener semua. Iya, Abang setuju. Cuman kembali ke Bang Neopleos tadi, penuh hikmat. Tapi Abang bilang mereka nggak ada hikmat. Berarti kita yang di sini ini penuh hikmat. Tepuk tangan untuk kita. Berarti kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Berarti Tapi kesimpulannya, berarti kita yang benar. kesimpulannya di sini sederhananya adalah gini ya Bang ya, antara pengutus dan yang diutus itu jauh berbeda, tidak sama kedudukannya.
Yesus diutus, ada yang mengutus. Saya sarankan abang lebih baik ya, sembahlah atau tuhankanlah, agungkanlah yang mengutus Yesus, karena Yesus tidak sama dengan yang mengutus dia. Sederhana tuh bang. Oke. Sederhana bang. Silakan. Sederhana. Terima kasih. Sederhana. Ada lagi. Kayak warung Padang bang, sederhana. Sederhana. Apa yang nggak sederhana dalam hidup ini bang? Yang ada yang nggak sederhana dalam hidup ini bang. Nah, kalau Anda ingin sederhana lagi supaya keluar daripada hal-hal korban konsili gitu ya, Bang. Satu langkah lagi mending ikut Unitarian dulu. Oke. Unitarian adalah tidak menuhankan Yesus tapi menuhankan yang mengutus Yesus. Nah, kemarin sudah banyak kita kembalikan dulu ke langkah awal sebagaimana Yohanes 17:3 itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masih Rasulullah. Kalau ini abang pegang dulu, suatu saat nanti abang akan mencari lagi. Loh, kalau begini hidup saya, kok aturan Yesus dalam kehidupan sehari-hari saya kok nggak lengkap gitu loh. Saya ingin menikahkan anak saya kok nggak ada petunjuk di Bible gitu. Ya, saya ingin berperang kok nggak ada petunjuk dari Bible gitu. Saya ingin jual beli kok nggak ada petunjuk dari Bible gitu. Saya ingin abdi negara, saya ingin menjadi pembela negara saya kok nggak ada petunjuk dari Bible gitu. Nah, kalau ini abang udah berpikir ke sana, adanya hanya di Al-Quran dan hadis Pak, di sana lengkap. Oke, saya jawab. Ya. Sampai cebok aja nggak ada bang dalam Bible. Berarti jawaban abang tadi yang pertama itu apa harus dicatat semuanya? Orang abang yang abang saya kasih tahu tadi itu kan. Apakah Maria melahirkan harus teriak-teriak? Harus dicatat. Kok lari ke sana lagi sih Om Presiden? Iya kan abang tadi bang. Kalau kita mau nikah ditulis. Kan abang bilang harus nikah ditulis, berdagang harus ditulis. Harus dong dijawab dong. Berarti Maria menangis. Ini loh Pak. Ya. Ya. Yang namanya kitab suci itu Pak. Jawab kalian. Yang namanya kitab suci itu adalah mengatur sendi-sendi kehidupan agar manusia itu dibimbing menuju kebaikan. Begitu loh Pak. Ya, apa yang dibilang sama Bang Handi tadi itu semua diatur, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau bangun tidur lagi itu ada caranya, cara membersihkan dari najis, cara ini dan lain sebagainya, begitu Pak. Oke. Terima kasih banyak Bang. Berarti Dalam urusan bermuamalah, berdagang, agar kita tidak menipu orang lain, agar tidak menzolimi, mencuri timbangan, itu kan ada Pak di Al-Quran, begitu loh. Apa yang Bang Handi bilang benar gitu. Iya. Kalau di dalam ini kan di dalam Bible Bapak kan perjanjian lama, kalau Tuhan ketemu sama manusia, manusianya yang hancur, nggak kuat. Tapi di perjanjian baru, ketika Tuhan bertemu dengan manusia, Tuhannya yang hancur, mati di kayu salib dan terkutuk. Oh, Gitu, Pak. gitu. Oke, Bang Vincent. Berarti itulah yang membuat. Oke, satu pertanyaan betul itu, Bang. Berarti itu yang membuat abang sebuah pertanyaan. Iya ya. Di perjanjian lama Tuhan nggak kalau ketemu manusia hancur. Tapi di perjanjian baru kok bisa ketemu Tuhan, kok nggak hancur ya? Iya. Terus, oh itu Tuhannya yang hancur. Oh iya benar. Tuhannya tuh, Bang. malah yang diludahin Pak wajahnya, ditoyor-toyor kepalanya, dipukulin wajahnya, ditampar. Kan ada tuh di Matius Pak. Iya, betul itu, Bang. Iya. Bang. Jadi Iya. memang betul. Berarti abang 3 tahun di Nasrani. Yang kayak gini-gini Bang yang aku pengen tuh. Ini yang aku pengen dari tadi nih. Jadi seperti tadi tuh. Oh iya ya. Jadi ada jawabannya seperti Maria tadi itu. Ini lagi ditonyor. Baru yang kedua tadi itu. Kenapa tidak ditulis? Cara kita misalnya bangun. Cara kita. Berarti kurang lengkap. Berarti apa yang dikatakan tadi itu oleh teman-teman tadi di room kita ini. Tidak semua harus tertulis. Bukan yang tertulis saja. Yang harus kita lihat yang tidak tertulis pun harus kita mengerti, berarti salah. Yang tidak kelihatan pun bisa logika, berarti salah pendapat itu tadi. Ya menjadi gini aja lah Bapak. Ya kalau bisa sih cek sederhanakan saja lah Pak. Kalau kalau hidup di dunia ini itu sederhana loh kok Pak, gitu loh. Jadi apa ya, kita harus punya panduan. Kita ini manusia kan free will toh Pak. Kita bebas mau minum alkohol kek, mau makan babi kek, bebas kita. Tidak ada satupun di muka bumi ini hukum bahwa dihukum 6 tahun penjara bagi orang yang kedapatan makan babi. Nggak ada, negara nggak urus itu. Gitu ya.
Tidak Bang. ada satupun Betul, Bang. hukum negara ini, negara di seluruh dunia, orang minum alkohol 1 gentong di dalam rumahnya itu dihukum penjara, nggak ada. Betul bang. Oh ada bang. Ada miras sekarang dilarang bang. Nggak, di dalam salah, rumah, Bang. di Oh, dalam larang, rumahnya, salah, Pak. Bang. Di Salah. dalam rumahnya. Oh di dalam rumahnya pun kalau ketahuan dia beli dari orang, ketahuan penjara bang. Ah, Apa itu salah? Aduh, Bang. itu lagi itu ya. Artinya apa, Pak? Negara itu nggak merusi hal-hal demikian. Nah, ini diurus oleh sebuah kitab suci. Karena tidak semua negara itu mencampuri HAM manusia. Ada kebebasan beragama. Ada kebebasan memilih yang mana kita pilih gitu loh, Pak. Gitu loh. Ya, setuju Ya. bang. Kita bebas. Nah, kalau di dalam Bible Anda, Kejadian sampai Wahyu tidak, minim sekali aturannya. Kenapa? Yesus sendiri yang ngomong nih, masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain gitu loh, Pak. Apa cukup sih Yesus Andi, ngajar 3 tahun setengah Bang gitu? Andi, kamera Ya, saya kelihatan nggak? Kamera saya Gelap. kelihatan nggak? Nggak ada bang, gelap. Saya keluar dulu kalau gitu sebentar. Saya mau ngasih Iya. tahu datanya Bapak ini masalah Trinitas dia. Sebentar ya Bang Andi. Saya keluar dulu Bang. Iya. Bang Umar? Ntar naikin lagi sebentar ya. Ya, oke, siap. Kayaknya Trinitas ya udah kelar kok, udah diakui bahwa Yesus nggak ikut konsili, artinya akal-akalan kok, udah nggak usah dibahas ya Bang Umar ya. Beliau udah akui kok, ngapain lagi Pak Budi? Iya lah, yang itu jalan tuh bang. Abang orang yang benar bang. Nggak mungkin dia datang. Memang abang benar itu. Nggak salah bang itu. Logika kan jalan. Tapi abang harus Jalan tanya. Betul tuh bang, betul. Saya dukung bang. Iya. Iya udah kelar Pak Budi, silakan Pak Budi kalau mau bahas lagi. Pak Budi udah diakui Iya. Yesus tidak ikut konsili, artinya akal-akalan di sana gitu. Iya. Ini contohnya ini aja nih Bang ya. Ini ayat yang tentang masalah ketiga Tuhan ini. Ini ada di sini Bang. Di 1 Yohanes 5:7. Oke Bang ya. Ini ayat ini Bang. Ini kita cek Bang. Coba nih saya nggak mau dilebih-lebihan ya. Saya klik aja sih. Saya suka otak-atik Bang. Ayat-ayat ini. Tuh Bang. Saya klik nih Bang ya. Tuh, tanda kursor saya klik. Kita cari di sini Bang. Ini Bang. Ini sama ya. Nggak ada saya lebihkan, nggak ada yang saya kurang. Saya klik. Kita cari di sini Bang. Tentang catatan kakinya Bang. Ini ayat ini Bang, dikatakan di sini adalah semuanya tuh nggak ada Bang. Ini yang saya blok Bang. Ini kitab Ketinggian suci itu. Anda loh. Ketinggian itu Pak Budi, kasihan dia, nggak nyampe. Kitab suci Anda itu, naskah itu nggak ada Bang. Ini semua karangan Bang. Oh nggak ada ya bang Bukan ya? saya yang ngomong ya. Ini bukan saya yang ngomong Bang ya. Oke, saya Siapa, Bang? naikin ke atas. Siapa, Bang? Nih Bang. Siapa bang? Masih Boleh. Alkitab, Enggak. masih Alkitab Siapa bang? Sabda ya? Enggak. Ini Alkitab Sabda Bang yang nulis. Literaturnya kasih bang. Kasih lah. Literaturnya ini Bang. Ini Bang, literaturnya Bang. Apa bang? Apa bang? Ini, Bang. Bukunya literaturnya biar Alkitab tahu. Sabda. Bentar. Ini saya baca Alkitab Sabda. Abang di Google itu kan, jangan di Google lah literaturnya apa bukunya. Kalau Google itu Ini saya Bible Bang. Ini Bible Bang saya baca. Nah, Sabda ini Bang. iya sabda mana? Kasihlah literaturnya. Kalau berani Oke, Anda saya komen. ulang lagi dari ulang ya. Saya ulang dari ulang ya. Saya ulang ya. Ya abang biar tahu nih. Ini kitab Yohanes. Dari Sabda cepat. Dari kitab Sabda ya. Oke. Ini kitab yang dikeluarkan oleh LAI. Alkitab Sabda. Oke. Ini Bang. Ya. Oke. Saya langsung klik di sini nih Bang. Nih caranya Bang. Biar abang tahu nih. Ini mau saya. Ya. Ini kerjaan saya nih Bang. Waktu kuliah Bang. Oke. Ini Bang. Nih saya buka nih Bang di tafsiran keluar tuh. Tafsiran klik di sini Bang cari. Oh, Saya mau tafsir dong. Iya Tafsir dong, mau dong. tafsir dong. Tafsir Bible Anda. Oh, siapa yang Bukan ngarang? Bang? dari saya. Bukan Siapa dari yang saya ngarang? dari. Siapa yang ngarang? Ini kan kitab. Yang ngarang Tapi kitab tadi Anda. abang bilang. Siapa yang ngarang? Yang ngarang itu kitab Anda. Tanya sama orang LAI siapa yang nulis ini. Kan abang bilang kan Alkitab ada tafsirnya. Siapa yang ngarang literaturnya Ya ini siapa? tafsirnya. Nah ini sebentar dulu makanya saya lihat dulu belum selesai saya klik. Sabar dong. Iya di Google abang lihat itu bukunya kan saya mau pengen belajar juga tafsirnya. Aduh. Siapa yang ngarang? Siapa? Kalau tafsir Google mah saya juga bisa bikin tafsir sendiri. Tapi yang betul-betul bisa. Gitu. Catatan daftarnya nanti tanya sama Santo Jerome atau dari bapak-bapak gereja Iya. di sini. Di sini Iya, ada buat namanya Yerusalem.
Ya tulislah siapa pengarangnya. Kita juga mau pindah. Nanti. Ini materi Anda baca nggak? aja dulu. Ini materinya nggak to the point, Pak Budi. Materinya nggak to the point. Oh, nggak ada poin. Oke, sip. Karena ilmunya nggak nyampe beliau ini. Nggak nyampe. Dia hanya mengakui itu iya, Matthew iya. komentari kayaknya. Kan Persatuan Kalau- Gereja Indonesia itu sebentar. Begini ya Bang, Pak Mata Raja. Begini ya Bang ya. Menurut Pak Budi itu di Bible Anda itu mulai PL sampai PB itu tidak semua bersumber dari langit, dari Bapaknya Yesus, tidak semua. Satu, itu udah diakui loh semua scholar-scholar dan semua pendeta juga ada akui itu maksudnya. Kedua, di dalam Bible juga ada yang kontradiksi. Terutama yang Anda pakai di Indonesia ini, itu terjemahannya juga banyak yang keliru. Makanya mau dibetulkan di TB2 2023. Itu aja bahasa sederhananya, Bang. Oke? Oh iya Bang, kalau Ya. terjemahan sih nggak usah Bang tanya. Ya banyak keliru, jangankan Oke, jangankan baik. kitab suci, jangankan kitab suci, Abang terjemahkan buku bahasa Inggris ke Indonesia banyak yang keliru. Oke, stop dulu, Bang. Bang. Ya. Kedua adalah bukan keliru tapi mendekati. Tidak semua harus ada letter grade. Emang saya tanya Abang lah, biji sesawi di Timur Tengah apa nama biji sesawi di kita di sini? Ntar dulu ya Bang ya. Jangan, nggak usah. Ini kita ambil sederhananya kok dipersulit gitu. Oke, lanjut. Kalau mau saya ambil langsung mempersulit sudah loh Bang. Ya. Silakan aja, nggak apa-apa. Saya mau belajar justru dari orang Abang. Saya mau belajar. Oh ini loh yang salah. Justru enak Bang. Baru pembukaan Yohanes 1 aja. Ya lah, udah gabrul Bang, serius. Kalau mau ke dalam. Oh, kalau terjemahan sih Bang, saya nggak mau bicara terjemahan. Semua terjemahan nggak bisa. Jangankan dari bahasa sana, bahasa Indonesia ke bahasa suku aja banyak yang nggak nyambung. Iya. Apalagi nggak usah ditanya Bang, kalau itu Bang. Iya, jadi Anda harus akui juga terjemahan itu banyak keliru, makanya mau dibetulkan gitu. Terutama Bukan yang keliru. paling, aduh. Bukan keliru Bang, tidak bisa mendekati. Sekarang saya tanya, biji sesawi di Timur Tengah dengan biji sesawi di Indonesia apa? Saya itu tanya satu aja itu. Ada nggak biji sesawi? Kalau masalah keliru penerjemahan. Bukan masalah itu, ini yang sangat prinsipil yang saya mau kasih ke Bang. Silakan. Kalau penerjemahan sih saya nggak ikut. Mau Anda pakai biji sawit, iman biji sawit bisa memindahkan gunung, silakan. Mau pakai biji gundu juga boleh, atau biji salak nggak apa-apa. Itu intern Bapak, gitu loh, nggak ada masalah. Kalau Kami di nggak Bible protes ada biji itu. pelir, Bang. Ulangan Jangan, 23 ayat stop, 1. ini live, jangan. Oke. Kedua adalah bahwa yang paling prinsipil Pak di Yohanes 1 itu di situ ada kesalahan terjemahan yang membuat teman-teman Kristen yang ada di kawasan Melayu ini salah melangkah dalam beriman. Mau tahu Bang? Di sana Yohanes 1 pasal 1 itu ada namanya Theos. Nah, Theos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Nah, ini sangat salah. Gitu loh. Anda mungkin belum baca mungkin ya Bapak ya. Gitu ya. Sangat salah Pak. Oh, iya. Sangat keliru di sana. Di apa itu? Di Yohanes 1 pasal 1. Mungkin Bapak belum baca ya original teksnya seperti apa. En harke en hologos. Kira-kira begitu, saya juga nggak terlalu hafal. En hologos en protontheos. Nah, pada mulanya adalah firman bersama-sama Theos. Firman itu adalah Theos. Artinya di sana firman itu adalah Tuhan. Kenapa berubah menjadi Allah? Ini kan sangat salah. Karena Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu mestinya Tuhan atau Tuan. Bukan Allah gitu loh Bang. Itu sederhana sekali loh ini, dan sangat prinsipil, menggores iman, menyalahkan iman, membuat orang tidak pandai, dan membuat orang ngeyel, dan membuat orang ngotot. Yohanes 1 pasal 1 itu. Oke. Tapi ahli bahasanya. Makasihlah koreksi nih, kita Alkitab ini supaya dikoreksi. Ini pendapat dari Abang ini perlu dikoreksi juga. Kalau terjemahan juga salah ya nggak masalah. Salah banget Bang. Theos itu ya udah. Coba Perlu aja juga lihat. ya nggak apa-apa Bang. Saya kalau itu koreksi makasih. Gitu. Ya, kalau untuk urusan begini ya Bang, kalau untuk biji sawit, singa, vacuum cleaner, itu oke aja lah. Itu intern Bapak, lo mau apain kayak kami nggak urus. Tapi sepanjang bersenggolan dengan yang ada di liturgi kami atau istilah dalam Al-Quran ya, itu kami urus sepanjang masa. Kita urus, bukan apa ya, bukan kami nggak suka sama Anda, tapi kami mau mengembalikan, pandailah berbahasa Indonesia dengan baik.
Itu aja sih tujuan kami. Kalau Anda nggak mau beriman, nggak usah dulu deh. Pandai dulu berbahasa Indonesia dengan baik. Itu aja Aku tak kira-kira. pandai, Bang. Makanya jangankan bahasa asing, Bang, bahasa Indonesia aja juga semua belum paham. Jadi makasih banyak, Bang. Iya. Ini yang kayak gini-gini nih. Jadi berarti ada yang salah. Ini yang perlu belajar saya dari Abang nih. Iya. Nah, paling Bang, kira-kira biar saya juga pengen saya catat nih, pengen saya tanya-tanya juga nih kan. Kalau soal korupsi itu nggak masalah lah. Makanya saya tanya tadi dari Bang Vincent tuh. Gitu. Jadi kalau Anda mau belajar yang paling intik, ya Kejadian 1 Anda pelajari original teksnya sama Yohanes 1 pembuka. Itu aja. Di sini kekeliruan total. Pembuka di Perjanjian Lama sama pembuka di Perjanjian Baru. Total salah terjemah. Oh, udah. Makasih Bang, koreksinya. Ya. Total salah ya kan? Nah, ya. Makasih Bang, koreksinya. Berarti betul pertanyaan nih kan gitu Bang. Jadi enak. Jadi kan Ya. kita bisa lihat nih Bang. Oh ini salah. Nah, yang penting saya pegang saya Tanyain tadi. aja sama pendeta nanti sama Romo di gereja, kenapa ini ada kalimat ini Bang? Penafsiran di Bible Anda. Ya makasih Bang. Begini, enggak. Ya, Saya sih. ya sederhana aja Pak Budi. Iya, sederhana aja kita, nggak usah berat-berat lah. Yang sederhana aja nggak bisa dimengerti, apalagi yang berat-berat ya kan. Nah itu aja. Budi. Ya, maksudnya Bang Andi ini saya luruskan sebagaimana kata teman Anda tadi yang frater gagal itu, iya, pastor gagal itu yang lebih memilih empal brewo ya kan karena dia menikah, bilang saya ini murtad dari agama Kristen. Jangan bawa bahasa Arab itu ke narasi Anda, sebagaimana di Bible itu ada kata-kata syafaat, mukjizat, nabi, rasul, itu bahasa Arab semua gitu loh Bang. Oh, Pak iya. Mataraza. Jangan Oh, iya. diambil, jangan diadopsi bahasa-bahasa itu dalam Al-Quran itu, jangan diadopsi di dalam kitab Anda. Kenapa? Anda nggak bisa menafsirkan dengan bahasa Anda sendiri, bahasa Indonesia yang baik dengan benar, begitu loh. Jadi saya kalau juga Tapi kalau Abang Mantap pernah juga, membaca Alkitabul Muqaddas, di sana kalau Kristen Arab itu agak sedikit jujur dalam menerjemahkan ke bahasa Arab. Beda dengan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan yang jujur juga itu sebagian besar jujurnya di KJV karena tidak menyinggung istilah-istilah Islam. Makanya orang-orang Barat itu tidak mengenal kata Allah. Di sana mendengar oh my God, tidak pernah oh my Allah, nggak pernah. Indonesia aja nih bingung. Allah huruf besar semua, Allah huruf A-nya hanya saya besar, Tuhan huruf besar semua, Tuhan huruf T-nya hanya besar. Kan ini kan memperkosa bahasa Indonesia, Bang. Oh iya ya Bang ya. Oh jadi saya ada kesimpulan satu ini dari Bang Vincent nih tadi nih. Jangan mengambil istilah-istilah orang Arab. Berarti orang yang agama Kristen yang di Timur Bukan Tengah. Arab Bang, bukan Arab Bang. Jangan mengambil istilah-istilah di Al-Quran Bang. Al-Quran maksudnya, bahasa Iya, Al-Quran. berarti jangan diambil itu. Berarti yang salah. Berarti saya kirain siapa yang tidak boleh pakai bahasa Arab. Berarti yang nafsir-nafsir pun. Boleh Bang, Kristen Arab berbahasa Arab Bang. Ya, makanya berarti dia pun kalau nafsirkan jangan pakai istilah-istilah Muslim. Ya nggak masalah, itu sih urusan mereka. Berarti nggak bisa, biar kita tahu arahnya ke sana gitu. Oke, makasih Bang. Nah, itu Anda sih. juga kalau mau ada Pak Petros siapa namanya itu seorang Katolik yang membuat kamus Munjid. Inggris Al-Munjid gitu Bang. Nah itu cakep itu Bapak pelajari di sana. Orang Katolik kok itu terkenal di seluruh dunia itu Pak, dipakai semua orang Katolik itu. Al-Munjid. Juga pakai. Makasih banyak Bang. Nah, ya, jadi ya. Kalau kita ini maksud saya Bang tadi itu dengan Bang Vincent karena dia memang pernah di dalam, makanya dia mengatakan tadi 12 tahun itu kembali ke situ tadi itu. Bicaralah kita dengan literatur yang ada. Kalau dari Google mah, aduh nggak usah ditanya dah. Saya juga bisa buat narasi di Google juga kok. Kalau hanya Boleh saya kasih satu ya Bang ya supaya Anda bisa berpikir jernih nih ya Bang ya. Ini Paulus yang ngomong. Dalam 1 Korintus 1:23 saya bermain ayat dikit supaya membuka cakrawala berpikir Anda begini ya Bang ya. Pemberitaan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Dan pemberitaan Kristus yang disalibkan yang bukan orang Yahudi itu suatu kebodohan. Artinya apa? Kalau ada orang yang memberitakan Yesus disalib, menurut Paulus itu suatu kebodohan. Jadi berhentilah. Kalau Anda percaya Paulus, berhentilah ya mempublikasikan mengatakan Yesus disalib. Jangan diberitain lagi deh Yesus disalib. Ada dikatakan bodoh oleh Paulus, serius Bang. Oke. Itu penuh hikmat nggak itu Bang? Mengartikan itu Bang? Ya ini saya baca apa adanya Bang, nggak ditambah nggak dikurangi.
Kan tadi udah bilang tadi, semua sesuatu itu Paulus tidak mungkin menambah dan mengurangi. Dan penuh hikmat, semua manusia penuh hikmat Tuhan. Penuh hikmat nggak menerjemahkan itu? Aku kembali ke situ aja Bang. Ini nggak, kalau membaca sesuatu itu nggak perlu beriman, Bang. Tapi ini kan kita membaca, bukan untuk kita imani. Kalau abang tadi ngartikan itu tidak perlu hikmat ya? Tidak perlu, kita baca apa adanya, kita hanya berilmu gitu loh. Kecuali saya sholat itu hak wajib. Berarti saya kalau nulis sesuatu pun tidak perlu hikmat. Ya terserah abang. Mana-mana berilmu dulu bang. Berilmu. Hikmat itu bijaksana bang. Aduh, apa nggak ngerti hikmat? Apa Ya kalau sih? ada sesuatu yang sudah dianggap bisa dicerna dengan akal sehat, tapi kita mau bantah tulisan yang bahasa Indonesia yang benar itu, kita pakai hikmat, ya semua kita tabrak nanti. Ya Anda makan Anda makan 3, terus Anda ngaku 1 jadinya. Gitu loh Bang. Oke Bang, makasih banyak. Jadi saya mengerti sekarang, saya mendapat pengertian bahwa Maria itu memang wanita suci, benar, suci. Yesus, Maria umur 12 tahun, mana literaturnya sampai sekarang pun saya belum temukan. Bahwa Rasul Paulus itu menuliskan tidak menambah dan mengurang, penuh hikmat Tuhan. Itu yang saya dapat diskusi hari ini. Terima kasih Bang. Jadi saya paham arah ini. Yang sebelum-sebelumnya yang saya bilang itu memegang ular dan meminum racun maut kok enggak Pak? Kok yang disimpulkan sesuai pendapat Bapak aja? Kita ngobrol panjang lebar loh Pak. Nah ya, memegang itu Bang. Saya salah juga, betul itu. Jadi ada racun Pak. Itu benar Bang. Tapi itu intinya, itu inti saya itu yang saya tangkap di sini itu. Iya. Kan Bapak tadi tanya, nyinggung saya terus kenapa Bang Vincent lockout. Ya karena itu, karena saya seorang pria. Seorang pria jika mendapatkan tantangan dan dia tidak bisa memenuhi tantangan tersebut, ya mengambil sikap dengan cara apa? Lockout. Iya, saya dukung Bang. Karena memang Abang penuh hikmat mengartikan itu. Iya, ya itu. Abang keluar, iya dipegang racun. Masa nggak mati? Iyalah, diracun apapun oke. Iya, Itu orang benar. Mirna aja yang nggak sengaja minum aja lockout juga, dia dari dunia ini langsung ketemu Yesus kan gitu. Oke. Apalagi saya. Sebelum Pak Mata Raja bahas itu harus tahu dulu tempatnya di mana. Itu adanya di Markus 16, 15 sampai 18, Bang. Sudah kami tadi dengan Pak Petra juga udah bilang tadi. Betul. Sudah kami akui tadi Bang Vincent. Cuman diskusi kita ini intinya yang saya dapat, yang nggak tahu lah dari orang abang. Bahwa kita sama-sama mengakui bahwa ibu dari seorang nabi itu adalah orang suci, termasuk Bunda Maria. Bapak Mata Raja Bunda mau tahu Maria nggak, Pak? suci. Bapak mau tahu nggak kalau Markus itu hanya berakhir di angka 8, Pak? Di nomor 8. Itu pun nomor 8 itu original tesnya hanya 1 paragraf, LAI menambahkan 2 paragraf. Selang beberapa tahun kemudian nongol lagi 9 dan yang Anda bacakan tadi. Jadi, beberapa teman-teman Kristen yang terbuka pikirannya, pandai berbahasa, salah satu jalan keluarnya adalah mengatakan bahwa Markus 16, 15 sampai 18 ini tambahan belakangan. Orang-orang yang sudah mengatakan ini di Indonesia orangnya Esra Soru, Budi Asali dan lain-lain. Orang yang luar negeri yang sering dipermalukan, akhirnya dia mengakui ini tambahan David Wood, James Smith, James siapa ya? Bener ya itu ya. Dan orang-orang yang ada speaker corner itu loh Bang, sudah mengakui ini tambahan. Jangan paksa kami, ini tambahan. Untuk Iya, nggak minum apa-apa, Bang. racun. Ya nggak apa-apa Bang. Itu tambahan. Itu kan hikmat yang diambil Bang Vincent. Dan memang itu yang dia terima ya sudah. Tapi hari ini diskusi kita membenarkan bahwa ibu seorang nabi pasti ibu yang melahirkannya adalah orang-orang suci. Itu benar. Dan saya Tuhan ya setuju. bang. Saya setuju pendapat Bukan Tuhan ya. Saya nggak peduli lah. Bukan Tuhan. Mau Tuhan mau orang suci. Beda bang. Berarti Suci kalau itu sudah manusia bang. Jangan dipaksa. Kalau dia sudah nggak peduli, berarti dia udah berpikir. Jangan Kalau dipaksa sudah ini teman kita. Kalau udah suci, berarti kita kan yang penting kita sama-sama mengakui bahwa Bunda Maria itu adalah wanita suci. Itu yang saya dapat poinnya. Makanya awal dari sebuah keselamatan kita udah ngakui bahwa Bunda Maria itu suci, wanita suci. Sudah itu
Ah, itu aja yang saya inginkan. Oke, boleh lah. Oke, untuk sementara daripada debat, oke lah, Maria itu wanita suci, tapi tidak maha suci. Yang maha suci adalah Tuhannya Bunda Maria, betul? Saya nggak tahu Bang artinya itu. Yang ngatakan itu bukan saya, tapi Bang Neopios nih. Ya, terserah. Iya, kita putuskan aja daripada kita debat. Oke lah, Gitu aja. ibunya Yesus ini suci tapi tidak maha suci. Yang maha suci itu adalah yang menghendaki, yang berkuasa Bunda Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Siapa itu? Ya Tuhannya Bunda Maria dan Tuhannya para nabi. Itulah yang maha suci, termasuk Tuhannya Yesus Kristus atau Yesua Mesias. Setuju Bang? Kalau sudah pilihan dari Tuhan, kalau dia sudah ditunjuk oleh Sang dan Maha, berarti dia adalah orang yang terpilih. Itu aja Bang. Iya, artinya gini ya, saya ulang Bang ya. Oke lah, Bunda Maria suci. Bukan oke lah Bang, sudah ngakui tadi, bukan oke lah. Iya. Oke, udah diakui Bunda Maria suci, tapi tidak maha suci. Yang maha suci itu adalah Tuhannya para nabi sebagaimana bahasa kaumnya. Kalau di kitab Musa di luar dari Al-Quran itu adalah Yahweh atau Yehovah atau Hasem. Itulah yang maha suci, yang dituhankan para nabi di luar Al-Quran ya, termasuk yang dituhankan Yesua Mesias. Karena tidak ada satupun makhluk yang maha suci, tapi bolehlah dikatakan suci orang-orang yang dipilih ini. Setuju nggak Bang? Kalau Bunda Maria itu suci, tapi dia punya Tuhan yang maha suci. Setuju? Dia suci dan sudah pilihan, berarti Tuhan itu sudah dia dari yang lain. Saya bukan mau mengatakan, saya tidak mengatakan, saya tidak berani mengatakan dia maha suci tapi tidak maha. Tapi setiap orang yang sudah mengerti dan bisa mendapatkan sebuah firman dari Tuhan, berarti dia itu sudah maha dari kita semuanya. Itu yang penting itu suci. Yang penting Bunda Maria itu suci. Nah itu. Iya, Bunda Maria punya Tuhan nggak Bang? Sekarang pertanyaan saya Bang, sebelum saya tanya, bedanya maha suci dengan suci di mana? Iya bedanya itu kalau Tadi mau jelasin malah. Astagfirullah, udah jelasin. Kalau maha suci itu Bang tidak ada yang sama kesuciannya. Tidak ada yang sama. Itu ya, tidak ada tandingannya. Tidak ada samanya, laisa kamitslihi syai'un gitu ya Bang ya. Itu namanya maha suci. Kalau manusia itu tidak boleh diberikan gelar maha karena makhluk itu mempunyai keterbatasan. Dia bisa boker, dia bisa bersin, dia ngantuk, dia tidur, dia bekerja. Jadi tidak maha makhluk itu. Yang maha adalah yang menciptakan alam semesta dan isinya termasuk makhluk hidup itu. Termasuk Bunda Maria kan diciptakan. Oke, Gitu berarti loh. kata maha adalah segalanya, hanya milik dia. Nah, pinter. Ya, itulah yang dituhankan Bunda Maria bersama anaknya namanya Yesua Mesias. Jadi mulai hari ini berhentilah menuhankan anaknya Bunda Maria. Kalau Bunda Maria kata kalian adalah wanita yang suci. Loh kok abang yang ngomong kan Bunda Maria suci. Jadi sekarang anak yang lahir dari dia suci gak? Anak yang dilahirkan bayi itu suci Bang. Sudah, makasih. Abang Suci, muter-muter nih. Semua Saya bayi jelasin, dilahirkan Bang. itu suci. Abang yang muter Bayi yang dilahirkan suci. Enggak, saya singkat aja, Semua Yang bayi itu bawa dosa waris Bang. Semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini suci, belum ada dosanya ya Bang. Dari segi dosa ya, tapi dari segi nggak suci Bang, karena dia juga gitu loh. Jadi dibedakan antara suci rohani dengan suci fisik, gitu loh. Nah kalau ada bayi Yesus misalnya, Yesus ini tidak sampai ke dewasa dia suci banget gitu Yesus itu, karena bayi meninggal tidak punya dosa. Tapi tetap apakah suci? Tidak, karena dia makhluk, butuh butuh nenen. Apakah waktu dia nenen dia suci sambil mencret? Kagak. Mencret itu najis, gitu loh Bang. Gini ya Bang ya. Masuk akal nggak sih, Bang? Jadi rasa Bentar. Begini ya Bang ya, yang namanya makhluk itu suci, dia karena disucikan oleh Tuhannya. Tuhan itu yang mensucikan, dia yang maha suci. Paham ya? Tuhan itu adalah orang yang mengerjakan, zat yang mengerjakan, dan objeknya adalah manusia. Gitu ya, paham ya sekarang? Singkat kan?
Pahami dia tadi Pak Budi. Paham ya? Bayi itu belum diputar lagi bang. jadi bayi itu suci, belum punya Lanjut, dosa. Ya, tapi fisiknya nggak suci karena dia sambil nenen. Masa nggak bisa bedain sih Bang? Oh, iya. Iya bang. Gitu ya. Jelas toh, penjelasannya sederhana nih. Saya ulang lagi nih. Bayi itu suci dari dosa. Tapi fisiknya tidak suci karena sambil nenen juga mencret itu. Jadi Kenapa mencret nggak itu ditulis ya? Kenapa nggak ditulis di kitab ya? Harusnya Bahwa- ya. buat apa ditulis? Kita mikir Bang, kita diberi akal. Bang, diberi akal kan? Iya. Nah, makasih bang, diberi akal kan? Makanya pakailah akal Anda, jangan menuhankan bayi yang pernah mencret. Oh, Akal dipakai. oh. Akal dipakai, jangan menuhankan bayi yang pernah nenen sama ibunya, dikelonin sama ibunya, mencret, disekolahin, gitu loh. Apalagi waktu dewasa, waduh. Bukan lagi mencret Bang, tokainya lebih gede. Ono lo Bang. Bau lagi. Bau lah. Ono lo Bang, sederhana lo bahasanya. Oke. Mudah-mudahan abang terbuka berpikir sehatnya bahwa janganlah menuhankan manusia itu. Karena dia berjenis kelamin laki-laki loh bang. Terangkat ke surga pula lagi sama fisik-fisiknya. Bapak masa menuhankan Yesus yang belum mati di surga? Gitu loh bang. Mudah-mudahan abang diem terus bisa berpikir dengan jernih. Bukan kami menggurui tapi mari kita saling mengingatkan. Itu aja sih bang. Makasih. Mantap. Nangis. Gimana Pak Mata Raja, mau dilanjut? Jangan nangis bang. Oh, makasih banyak. Saya udah dapatnya. Seperti saya bilang di kesimpulannya, tidak semua yang kelihatan juga tidak logika. Dan setiap kita menafsirkan sebuah ajaran itu harus penuh hikmat Tuhan. Terima kasih atas penjelasan teman-teman semua. Iya. Berarti yang paling inti yang saya tadi tanya itu memang sudah saya temukan. Kita menafsirkan sesuatu itu harus penuh hikmat. Tidak boleh ada orang yang bisa menafsirkan kecuali hikmat. Terima kasih Bang. Sudah dapat. Bang, Dan saya itu juga Ya, nah sekarang karena kita sudah bentar dulu, karena titip pesan kita ke Bang sudah Vincent, ya. Bentar dulu Bang, boleh minta tolong Bang Vincent carikan saya buku yang 12 tahun itu, saya penasaran ya. Minta tolong. Makasih Bang. ya, siap. jadi gini Pak. Bentar. Bang Karno belum ngomong ini. Ya, jadi begini, kita sudah sampai kepada pemahaman bahwa ternyata sejarah kekristenan itu terbentuk dari apa? Hasil Kanan dari politik. selain daripada hasil kesepakatan musyawarah mufakat yang disebut dengan konsili, lalu kemudian itu juga ada Politik. apa namanya ya, tindakan-tindakan dari orang-orang yang mungkin diberikan hikmat Tuhan untuk memaknai apa yang disampaikan oleh Yesus, kan begitu. Kita sudah sampai pada situ bahwa Pak Mata Raja mengatakan it's all about hikmat Tuhan, ya kan? Hikmat Tuhan. Maka pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya adalah kapan Tuhan membenarkan hikmat yang kita dapati? Oke, saya potong Bang. Yang mengatakan hikmat Tuhan bukan Dan saya. kapan? Bukan saya yang mengatakan hikmat. Tapi Nemplos. Jadi beliau tanya. Bapak sepakat atau tidak dengan hal itu? Iya, Pak mengatakan. Saya sepakat dengan beliau. Sepakat Tapi ya? yang Baik, baik, bukan baik. Nah, baik. Dan kapan bahwa apa yang kita dapati di dalam benak kita atau pikiran kita itu benar-benar hikmat Tuhan? Kapan kita mengetahuinya? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Kan begitu, sehingga kita tidak terjebak begitu. Sehingga kita tidak terperangkap. Kan begitu. Karena begini, yang namanya ilmu pengetahuan itu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah diketahui, yang kedua disepakati. Itu syarat ilmu pengetahuan. Bayangkan ya, kalau ketika kita bicara soal pengetahuan yang dianggap postulat, yang dianggap absolut, yang dianggap pasti, yang dianggap benar dan disepakati pula oleh semua umat manusia. Fakta yang terjadi adalah ya, ini lebih fatal daripada hikmat Tuhan ini. Orang-orang yang mendapatkan penghargaan Nobel melahirkan satu
cabang ilmu pengetahuan atau mungkin satu cabang ilmu yang saling berkontradiksi. Ya, saling berkontradiksi. Ini pernah nih saya jabarkan ini. Bahayanya ketika kita membuat satu dalil, lalu kemudian dalil itu kita jadikan alat untuk menghina Tuhan, mendiskreditkan Tuhan, mencurangi Tuhan, dan apalagi membuat Tuhan itu terfitnah. Ini celaka sekali ini. Ini celaka sekali. Nah, kita harus tahu betul dan kita harus berhati-hati. Benarkah ini hikmat Tuhan? Itu pertanyaannya. Jangan-jangan hikmat iblis. Ya. Jangan-jangan, ini kan jangan-jangan ini. Kan begitu. Contoh apa itu? 3 hal yang terjadi sehingga cabang ilmu itu disepakati oleh semua umat manusia, ya, ketika merujuk kepada pengetahuan modern, sains modern namanya. Apa itu? Benda jatuh dari atas ke bawah, dijelaskan dengan 3 cara. Pertama hukum, yang kedua teori, yang ketiga prinsip. Dan 3-tiganya ini kontradiksi, padahal ketiganya dianggap postulat. Ini kecelakaan ilmu pengetahuan. Kalau kita mau tahu, pertama benda jatuh dari atas ke bawah itu dijelaskan 3 cara secara teori. Disebut apa? Teori apa? Teori relativitas. Hukumnya apa? Hukum gravitasi. Prinsipnya apa? Prinsip Archimedes. 3-tiganya ini beda keterangannya dan bertentangan pula. Tetapi ketiga-tiganya dianggap postulat. Luar biasa kan? Mantap Bang Nepro. Luar biasa kan? Mantap. Itulah disebabkan karena apa? Made in human. Made in human. Apa arti made in human? Apa artinya? Made in China, made in Vrindavan tuh Bang. Buatan manusia. Nah, buatan manusia. Begitu. Maka kita harus mengetahui betul-betul yang mana yang memang betul-betul produk Tuhan, yang mana yang betul-betul produk manusia. Celakanya adalah produk manusia, lalu kemudian itu dianggap produk Tuhan, dan Tuhan pasti terfitnah. Di sini tugas kita sebenarnya. Nah, salah satu alat yang terakhir yang bisa kita gunakan adalah apa? Nalar. Itu aja yang terakhir alat kita. Kan begitu. Nah, dan nalar itu bukan serta-merta hanya sekedar kita ucapkan saja, lalu kemudian kita tidak bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Kan begitu. Semua orang memiliki hak untuk bernalar. Semua orang memiliki hak misalnya untuk bereseges. Semua orang memiliki hak misalnya untuk melakukan satu hermeneutik. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan ilmu Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah semua orang benar? Nah itu. Tidak. Kan gitu. Di sini kita uji. Nah, baru enak dialognya. Dari tadi sebenarnya saya pengen dialog gitu. Pengen dialog yang sebenar-benarnya ya. Pengen dialog saya sebenarnya. Tapi nggak connect ke dia Bang Neplos. Iya, mulai maka itu. Jadi ya begitulah kira-kira ya. Saya belum berani masuk. Saya belum berani. Saya belum mau masuk lebih dalam kan gitu. Karena kita belum selesai pada persoalan ini. Misalnya Pak Mata Raja, kita belum selesai dalam persoalan ini. Kalau berfilsafat, nah jangan main-main dengan kata filsafat. Itu bukan perkataan yang gampang, filsafat itu. Kalau kita hanya mengetahui filsafat itu hanyalah filos dan sofia, itu belum berfilsafat namanya. Itu hanya sekedar copy paste aja. Filsafat itu udah seperti itu ya. Secara esensial filsafat itu berpikir, dan pikiran itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu filsafat. Kan begitu. Oke Bang, boleh saya ikut campur. Nah ini Silakan. Kita tidak mau bawa kemana-mana ya, ke A ke B ke C. Saya nggak mau. Saya teringat tadi penjelasan salah satu teman kita. Apa yang tidak kelihatan belum tentu tidak logika. Atau seperti tadi arahnya nalar. Tadi ilmu pengetahuan itu harus seperti abang itu jelaskan tadi. Ya, oke. Sekarang kita menjelaskan ini hikmat Tuhan atau hikmat setan, kan itu kan? Betul. Betul kan? Betul. Jadi kalau saya katakan Tuhan itu diri saya sendiri, salah nggak Bang? Benar kalau Bapak bisa benar itu kalau misalnya Bapak bisa mempertanggungjawabkan narasi itu. Benar itu. Bapak bisa nggak bertanggung jawab dengan narasi itu? Yang penting benar kan? Kalau saya katakan dia bisa dikatakan benar apabila bisa dipertanggungjawabkan. Apa bentuk tanggung jawab? Apa bentuk tanggung jawab itu sebenarnya? Contoh begini ya, bentuk tanggung jawab. Bisakah saya mengaku Tuhan? Bisa.
Kapan saya dikatakan bisa mengaku Tuhan? Ketika saya memenuhi syarat sebagai Tuhan. Apa syarat untuk bisa dikatakan sebagai Tuhan? Ada 2 syaratnya. Syaratnya datang dari mana? Datang dari kesepakatan kita bersama. Saya kira semua manusia sepakat bahwa ketika ada sesuatu yang bisa menciptakan dari ketiadaan, lalu kemudian dia tidak bergantung terhadap apapun, itu layak disebut sebagai Tuhan. Layak disebut sebagai Tuhan. Layak. Bapak bisa memenuhi syarat itu enggak? Kalau Bapak bisa memenuhi syarat itu, maka benar Bapak seorang Tuhan. Bukan seorang, Bapak Tuhan. Benar itu, benar. Tapi kalau Bapak tidak memenuhi syarat itu, tidak layak disebut sebagai Tuhan. Kata Tuhan sudah kita sepakati. Kan begitu dia. Tapi kalau berdasarkan aklamasi, Kalau ada Saya- tendensi politis susah. Setahu saya ini Bang Neflos, saya kurang setuju sama pendapatnya Bang Neflos. Kalau kata Pak Mataraja, kalau saya Tuhan tadi gimana bilangnya tadi dia? Kalau saya menganggap diri saya Tuhan. Oh, kalau Menganggap Bapak diri menganggap saya. diri, ya, kalau Bapak Bukan menganggap, mengatakan ke orang lain, bukan. ya, kalau Bapak Mengatakan menyatakan diri Bapak Tuhan, itu kata Bang Neflos memang iya harus mengatakan syaratnya. Cuman yang dibilang Bang Neflos saya kurang pendapat karena memenuhi syaratnya adalah dijemput dengan Avanza hitam, Pak. Kalau Bapak menyatakan diri Bapak Tuhan dijemput dengan Avanza hitam seperti Lia Eden, nah itu baru memenuhi syaratnya, Pak. Begitu. Kalau itu pembahasan kita gini Bang, saya kan ke situ. Kalau mau dijemput itu pembahasan yang dangkal lah menurut saya. Kalau soal nyinggung-nyinggung ke situ, saya yang bertanya. Saya gini punya narasi sedikit pada diri saya, perenungan saya. Ini sorry ya tidak menyangkut ke A ke B. kalau Kita- saya sedikit Pak, setengah detik kalau menurut saya membuat statement itu jangan sampai statement kita ini memancing orang untuk ketawa terus mengatakan kita orang nggak waras. Itu kalau dari saya. Iya, Betul. juga kayak saya bilang Betul. gini. Oke. Nah, sekarang mari kita ambil objek-objek yang dianggap sebagai Tuhan. Mari kita ambil. Siapa salah satu objek yang dianggap Tuhan itu? Kan begitu. Ya, Yesus Kristus. Nah, benarkah Yesus itu seorang Tuhan sebenarnya atau dia Tuhan? Bisa dibenarkan. Benarkah dia itu seorang manusia? Bisa dibenarkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau Yesus dimungkinkan sebagai Tuhan, boleh tidak Yesus itu dimungkinkan bahwa dia bukan Tuhan? Dimungkinkan nggak? Boleh. Bahwa dia bukan Tuhan sama sekali. Boleh. Nah, mari kita uji. Tidak mungkin dia berada dalam 2 sisi. Bahwa dia Tuhan sekaligus dia bukan Tuhan. Itu bukan cara kerja nalar namanya. Nalar tidak bekerja di situ. Itu cara kerja iman. Kalau kita hidup hanya membawa iman, itu bukan hidup namanya. Kenapa? Karena hewan juga beriman. Dengan apa? Dengan instingnya. Kita nggak ada bedanya dengan hewan kalau soal beriman. Nggak begitu cara kerja iman itu. Kan begitu. Otak melahirkan akal. Akal melahirkan ilmu. Ilmu melahirkan iman. Iman melahirkan apa? Perilaku. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat dari seluruh narasi Yesus, kita lihat ya, kita mungkinkan 2 hal. Pertama, dia dimungkinkan sebagai Tuhan. Yang kedua, dia tidak dimungkinkan sebagai Tuhan. Baik, kita lihat dari mana apa dasar kita untuk membuktikan kedua hal ini. Tidak ada yang lain selain daripada Alkitab, narasi Alkitab. Nah, kita lihat sederhana saja. Seluruh narasi Yesus lebih dominan dia sebagai Tuhan atau dia sebagai bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Tuhan. Ya sudah. Maka dia lebih kuat potensinya untuk dimungkinkan bahwa dia bukan Tuhan. Selesai. Tapi jangan salah, ada hasil kesepakatan di konsili yang mengalahkan dia. Nah, kalau itu udah angkat tangan, angkat bendera, balik kanan saya mau lem. Kalau udah soal gitu. Saya Ya, balik itulah kanan, iman, nyerah saya. itulah yang dipakai iman Kristen sekarang. Gitu loh. Tapi Pak Mataraja tadi sudah mengakui bahwa Yesus tidak ikut konsili. Kenapa dipercaya? Itu juga kan masalahnya. Oke. Semangat juga saya nih, senang juga saya. Jadi tidak ikut konsili. Oke, Tuhan Yesus itu dimungkinkan menjadi Tuhan dan bisa tidak dimungkinkan menjadi Tuhan. Ya, berarti ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan. Kemungkinan. Ada kemungkinan yang Iya dong, kita harus berani dong. Iya, Kita berarti harus berani. abang jujur Iya. ya. Betul. Itu aja kemungkinan. Kan itu. Betul. Semua Nah, kata sekarang begini. Baik, anggap saja saya
meyakini bahwa Yesus itu tidak dimungkinkan sebagai Tuhan, sedangkan Bapak meyakini bahwa Yesus itu dimungkinkan sebagai Tuhan. Di sini kita uji. Begitu. Apa dasar saya sehingga saya menutup kemungkinan bahwa Yesus itu Tuhan, atau saya mengatakan bahwa Yesus itu tidak dimungkinkan sebagai Tuhan? Apa dasar saya? Dasar saya tentu dari Bible, perkataan Yesus sendiri. Nah, sekarang dasar Bapak apa? Nah, itu enak diuji, Pak. Itu enak diuji. Mari kita uji. Nanti di sini ada mualim yang membawa datanya, kan gitu kan? Nah, terus juga Bapak gitu. Terlepas nanti kita sama-sama menggunakan hikmat Tuhan kedua ini. Tetapi kita akan membuktikan secara nggak langsung juga bahwa siapa yang sedang menggunakan hikmat Tuhan, siapa yang sedang menggunakan hikmat iblis. Atau nggak usahlah hikmat iblis lah.